Ini udah terlalu maju deh. Oh kan saya kan dikirimin ini dari wali kota supaya tidak datang, tidak kondusif. Ini adalah tempat keempat yang mengancam saya tidak boleh datang. Iya, saya kan bukan Ahok, saya kan gubernur. Kalau kita gubernur, pemerintah harus takut dengan ancaman seperti itu, ya bubarin negara. Kalau sekelompok orang atas nama rakyat mengancam pejabat untuk bertugas, ini melawan konstitusi. Itu aja melawan konstitusi. Dan kami disenjatai dengan lengkap untuk menegakkan konstitusi. Siapapun yang bertentangan dengan konstitusi akan kami lawan. Itu sumpah jabatan saya. Jadi saya tegaskan sekali lagi, siapapun melawan konstitusi di Republik ini akan kami lawan. Karena saya disumpah untuk menegakkan konstitusi. Jadi jangan coba gertak-gertak saya atau mengancam apapun di Republik ini. Kalau Anda mau mengancam Ahok silakan pribadi. Tapi saya ini gubernur. Kalau nggak suka dengan saya sebagai gubernur, silakan kirim calon melawan saya. 15 Februari 2017. Itu baru namanya beradab, bukan pengecut. Apalagi menjual agama, suku, dan ras. Anda melawan undang-undang. Jadi tolong saya tegaskan sekali lagi, kalau Anda nonton provokator yang otaknya di belakang, yang kumpul, saya ingatkan saudara semua, jangan coba-coba lawan konstitusi di Republik ini. Karena konstitusi ditegakkan dengan darah dan nyawa para pejuang. Tugas kita hanya meneruskan. Ya jangan ada yang mau bongkar-bongkar fondasi dengan sombong. Itu. Apakah penolakan ini terkait dengan pilkada, Pak? Ya saya nggak tahu. Ini udah sering kok. Tanggal 20 September itu Mendagri mendeadline-kan IKTP seluruhnya sudah siap ya Pak. Kelurahan-kelurahan di Jakarta sendiri gimana Pak? Udah siap? Selama masyarakat berpartisipasi harusnya pasti sudah siap. Yang penting mereka cepat daftar. Yang penting aktif. Kita juga yang mobile kan tidak datang terus. Tapi sering sekali yang masyarakat tuh nggak peduli. Nah kalau nanti nggak peduli pun perekaman selesai dia mesti bayar saja, ada denda sanksinya. Kalau belangkonya segala macam udah siap ya? Mendagri jamin siap. Dukungan partai Islam gimana Pak pendekatan? Saya kira kita tidak ada membedakan partai Islam non-Islam. Saya hanya menawarkan kalau Anda merasa saya bekerja dengan baik, dengan jujur, saya tawarkan Anda mau ikut dukung saya atau tidak. Kalau Anda tidak mau dukung saya, silakan cari lawan saya. Biar orang Jakarta mendapatkan gubernur terbaik dari yang terbaik. Bukan dari yang buruk, dari yang terburuk. Itu aja. Kalau komunikasi Bapak ke partai Islam, Saya semua teman. Saya semua komunikasi teman. Saya juga tidak suka berpartai, berpolitik itu menghitung pakai partai Islam, non-Islam atau agama. Kalau saya menghitung itu, saya tidak akan pernah berani mencalonkan diri jadi bupati di Belitung Timur. Yang 93% Islam, dan 55% fraksi DPRD dikuasai oleh partai Islam. Jadi saya nggak benar, saya hanya berpikir saya berani jadi pejabat. Saya yakin masih banyak orang yang ingin pejabat jujur. Masih banyak orang ingin pejabat yang bisa membuktikan hartanya dari mana. Yang bisa membuktikan kerja nyata. Saya yakin itu. Cuma Jakarta ini agak beda, karena 50% plus 1. Ya kita lihat aja hasilnya gimana. Saya sudah bekerja sebaik mungkin, sekeras mungkin, sejujur mungkin. Hampir tidak pernah keluar negeri. Tinggal orang Jakarta tentukan mau pilih saya atau pilih siapa. Sederhana. Kita tuh nggak boleh. Jadi saya sudah mendugur wali kota. Kalau ada sengketa, memang ada peraturan kalau Inkra menugaskan gubernur kepala daerah untuk menggusur. Tapi ini kan kasus puluhan tahun. Sertifikat baru jadi tahun 2000-an. Saya sudah telepon wali kota, kamu nggak boleh campur. Kecuali yang kita mau pindahkan itu ada hubungan dengan normalisasi sungai atau kali. Kalau nggak boleh. Alasan dari wali kota ikut? Nggak tahu, saya bilang lu jadi centeng ya, gue bilang. Dia melaksanakan aturan. Ada pergub, ada undang-undang. Saya mau cabut aja tuh pergub centeng begitu. Pak, Bukit Duri, Pak. Bukit Duri, oke. Putusan setelah inaction-nya sudah, inklasnya sudah approve Pak sekarang, Pak? Saya nggak tahu. Pak, gagal lagi ya Pak? Nggak apa-apa, karena memang banyak kontraktor main. Tukang pengadaan barang saya juga main. Kamu lihat aja, RP Trans 123 biji. Bangun nggak sekarang? Nggak ada satupun yang dibangun. Jadi memang di dalam ini belum semua orang baik PNS. Kita mesti beresin. Rumah susun tadi ibu-ibu marah-marah sama saya.
Rumah susun janjian setahun selesai belum bangun-bangun juga. Jadi kontraktornya juga kontraktor banyak yang abal-abal nih. Kerja juga masih mainin. Orang kita juga masih banyak main. Saya bilang kalau nggak ada pakai non tunai seluruh Indonesia, pembuktian terbalik harta, repot kita. Terus sekolah anak sekolah yang terlantar itu Sementara titip tuh kayak sekarang. Daripada dia bangun ambruk, kalau dia bangun tengah jalan nggak selesai gimana? Kamu pilih dia bangun tengah jalan nggak selesai atau tunda? Tunda. Pak, nama Silvia Murni akan bersanding dengan Pak Sandiaga Uno, Pak, digodok. Nggak apa-apa, lebih bagus kalau dia mau bersanding cepat keluar. Ada kesempatan eselon 1 lagi masuk. MK kan saya lagi siapkan supaya tidak ditolak oleh mereka. Kalau dia dikasih tahu, saya sebagai pribadi atau sebagai gubernur, saya masih cari dong konstitusinya apa. Saya sudah dapat konstitusi itu, saya akan ajukan lagi. Rencananya kapan Pak dimasukkan? Saya nggak tahu, saya lagi kumpulkan pakar-pakar, karena saya kan terbatas ilmu saya mesti tanya sama mereka. Ini kan dalam pikiran saya nggak ngerti konstitusi, terlalu dalam gitu. Nggak tahu saya nggak tahu. Kalau sampai itu ya saya sangat terima kasih sama Bang Luhut yang rela berkorban dikeluarin. Ya. Pak, Bapak melantik wali kota Jakarta Utara karena nggak melalui fit and proper test di DPRD. Secara aturan kami hanya minta pendapat mereka banyak, tapi bukan berarti keputusan di mereka. Itu isinya beda seperti itu. Karena ini kan prerogatif administrasi ya. Itu aja. Pak Gubernur, lalu perihal yang di Taman Sari yang digelodok itu penggusuran bagaimana, Pak? Nggak boleh ada penggusuran lagi, sebab itu biar mereka nego saja. Karena itu nggak ada hubungan dengan proyek pemerintah. Ada inkra ya silakan nego puluhan tahun kok. Lagi pokoknya kita bangun jalan, ada aset. Biar mereka nego saja. Saya ada perintah wali kota nggak boleh teruskan. Pak, ada indikasi wali kota ada main nggak, Pak? Saya nggak tahu. Mungkin terima gratifikasi, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. SP1, SP2. Soalnya negara ini kan tidak ada transaksi non tunai, susah kita lacak. Nanti mungkin setelah 5 tahun baru ketahuan teks amnesti. Tiba-tiba si wali kota ini kaya banget. Jadi 5 tahun. SP1, 2, 3 dikeluarkan kan atas tanda tangan dia juga, Pak. Iya, makanya baru SP 2, 3 saya udah bilang nggak bisa Anda teruskan. Pak, artinya sikap Jakbar ini salah nih Pak, sikap Anas ini salah Pak, sudah mau SP tanpa. Nggak salah, itu ada pergubnya juga. Jadi memang kalau ada putusan inkra di pengadilan, maka pengadilan akan memerintahkan kepala daerah untuk mengeksekusi. Nggak salah, memang ada aturan untuk mengeksekusi. Tapi pertanyaan saya, ngapain sih lu iseng amat kayak centeng aja lu? Ngapain jadi centeng? Orang udah tinggal gitu lama. Itu yang saya bilang. Nggak usah jadi centeng-centeng deh. Kalau memang ada aturannya gitu kan, yang nggak usah dong. Orang mesti nego dong. Itu ada kerohiman, itu kan udah lama negonya. Duduk dong bersama. Beda dengan tanah negara didudukin orang gitu. Atau kita mau melakukan pekerjaan normalisasi, itu aja menurut saya. Kita jadi pejabat pemerintah tuh jangan saklek neken-neken aturan untuk nyusahin orang. Tugas kita kan mengadministrasi keadilan sosial. Adil nggak? Orang udah puluhan tahun tinggal situ, memang dia ada sewa dulu dengan pendahulu, lalu ahli warisnya dapat sertifikat terus mesti diusir. Nggak bisa. Jadi kita ini mengadministrasi keadilan sosial. Kalau kamu tinggal di tanah negara, saya kalau tidak menyiapkan rusun buat Anda, adil nggak? Enggak dong, ini kan rakyat. Tapi kalau Anda ngotot nggak mau pergi, mau minta tanah negara, nggak bisa. Kalau saya kasih Anda, nggak adil dong sama yang lain. Enak aja kamu duduk di tanah negara terus dapat hak milik. Terus orang banjir semua dibiarin. Kalau itu yang nggak dapat, protes dong. Nah, makanya saya bilang tugas pemerintah adalah mengadministrasi keadilan sosial. Pak, terkait laporan Terkait pilkada DKI, Pak. Nggak usah ngomong pilkada, mau ngomong apa lagi? Restu Bu Mega ini sudah disampaikan belum ke DPP? Nggak tahu, kamu tanya tanya aja sama partai, saya tidak ikut campur. Saya bukan orang parpol, bukan anggota parpol. Saya katakan, saya hanya profesional, bekerja untuk rakyat, parpol. Kalau tertarik untuk dapat nama kepada rakyat, parpol milih pegawai, CEO yang baik, ya silakan. Saya hanya CEO aja kerja. Pak, tadi Bapak bilang kan Bapak melaporkan PHL ke Baris Krim. Bukan PHL, itu adalah Kepala Sudin Taman, Taman mana Pak? Jakarta Timur. Kenapa Pak? Itu memang mereka mempermainkan PHL fiktif. Lalu saya tangkapnya kenapa? Itu ATM-nya dia yang pegang sendiri, ditagih, dipotong duit. Udah kita tangkap, kita intai, saya lapor ke Baris Krim. Udah berapa lama Pak? Udah tahun lalu ya. Ini udah berkasnya udah lengkap. Kamu tanya sama polisi deh. Itu akan segera naik ke jaksa Sudin. Sekarang masih menjabat, Pak. Oh, udah dicopot. Lalu ketika udah ditegur, Pak, yang Jakarta Barat itu tuh bagaimana Pak? Langsung stop itu dong langsung. Setelah ada berita, kan saya nggak bisa
Ini Jakarta gede-gede, aku mana tahu. Justru saya terima kasih sama teman-teman media yang nulis. Nulis kita baca kan. Nah, terus Pak Pras kan juga ngomong. Supaya Pak Pras kesana kan ada beritanya itu loh. Udah Pak Pras, udah teleponnya itu wali kota depan Pak Pras. Itu responnya gimana? Dan stop. Oh itu kempesin perut turun. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya gimana tuh? Masih enggak ini Pak, sebenarnya masih ada permainan BPPBJ atau SKPD sih Pak? Ada tanda kutip permainan. Saya nggak boleh bocorin dulu. Minimal itu telusuri. Saya kalau lihat tikus sendiri, kalau kamu mau basmi semua tikus, jangan disikat tikus itu. Karena tikus, biarin dia bawa ke sarangnya mana. Ikutin. Makanannya kemana nih? Nih ketahuan sarangnya di mana tuh? Anak bininya semua situ kan kira-kira. Baru sikat. Sekarang kita udah petain nih. Saya udah petain, saya udah bisa tahu pemainnya kayak apa. Saya butuh waktu kan. Tadi Bapak memperingatkan Pak Les sepertinya Pak ada. Ya, boleh dong peringatnya kepalanya. Mana gua tahu. Bukan dari BPPBJ yang masih banyak tikus. Karena aku juga boleh kayak main biliar kan. Mau nembak situ, sodoknya ke sini, mental gitu kan. Ini kan namanya strategi bola biliar kan boleh. Berarti hasil teguran itu sekarang Ya, kita bikin samar-samar, dia juga bikin samar-samar. Kita kan main film detektif aja, semua samar-samar aja. Pak, mangkraknya infrastruktur seperti sekolah itu ada berhubungan dengan anggaran nggak sih Pak? Bukan. Lebih banyak cenderung mereka bangunnya nggak benar. Terlalu markup, harganya terlalu mahal. Jadi bukan karena DKI nggak punya uang untuk. Nah, untuk tahun ini memang kita stop. Memang karena duit juga dari pusat telat. Tapi kan soal uang kan nggak masalah. Kita udah bisa, tadi saya tawarkan kerjasama pemerintah dan badan usaha. Atau bahasa Inggris itu yang PPP. Dengan Public Private Partnership. Kalau itu kan KPBU istilahnya bahasa Indonesia. Pak, Risma bilang kalau jadi bapak, Risma maunya cuti Pak, agar menghindari tuduhan fitnah. Oh ya nggak apa-apa. Aku juga mau cuti kok. Cuma kan aku masih ada. Kalau nggak mau cuti, bisa sekarang sekda maju. Wagub maju. Saya maju. Ini 3 maju gimana? Ya pede. Iya kan? Terus 4 bulan loh, misalnya loh. Terus kalau 2 putaran, karena 3 pasang. Masa 6 bulan? Ini beda dengan Surabaya yang, atau kota lain yang siapa menang, jadi. Nah saya juga lebih suka cuti kok. Cuma kan saya masih ada putusan hukum. Kalau saya nggak mau cuti, ditafsirinnya oke nggak? Karena menurut saya ini bertentangan dengan konstitusi. Sebagai gubernur ya. Misalnya rakyat yang pengen saya bekerja, kan saya digaji. Saya digaji, boleh nggak kerja? Setelah undang-undang tenaga kerja. Secara kepegawaian, PP kepegawaian, kalau 45 hari berturut-turut nggak masuk, dipecat nggak? Dipecat. Kok saya bisa sampai cuti kan dulu maksimum cuma 2 minggu masa kampanye. Betul kan? Nah cuma dulu kelemahannya apa? On off. Itu nggak benar. Harusnya kalau kamu mau kampanye 2 minggu ya off dong sekalian. Jangan hari ini nongol, aku kampanye. Besok aku gubernur. Ya benar dong, lusa baik lagi. Itu ya nggak benar. Tapi kata Pak Habibur, Atau Sabtu Minggu nggak usah cuti. Bukan jam kerja katanya. Itu ya nggak boleh. Pak kata Pak Habibur Rahman, seharusnya Bapak jangan membandingkan cuti kampanye sama cuti PNS karena beda kalau PNS. Makanya gini aja deh, debat sama Habibur Rahman, jangan di media deh. Makanya itu kenapa aku bawa ke Mahkamah Konstitusi. Kalau aku bawa ke media, dia mah menang melulu. Maunya menang melulu kan, mau loncat dari Monas. Kita udah ajarin dia, coba sekarang kalau orang mau iseng cek itu KTP asli nggak asli 1 juta. Dia loncat nggak? Enggak. Nah sekarang dia bilang ikut parpol karena nggak cukup. Padahal itu fakta cukup loh. Kalau nggak cukup, mau nggak parpol dukung kita tadi awalnya? Ini susah ketemu orang pintar bolak-balik ya susah kan? Ya kan? Tapi minimal kasih tahu dia, saya ke sana tanpa pengacara supaya kalau lawan dia tuh enak gitu. Pak, yang dukungan Bu Mega itu sudah Ya disampaikan kan? belum ke ini Pak, ke partai awal pendukung? Nggak tahu, tanya Yang sama 3 partai. Mas Hasto. Tanya sama Mas Hasto, ini urusan partai. Saya mah santai-santai saja. Ya, urusan sama partai. Pak, kedepannya di MK pakai pengacara apa masih kayak kemarin? Aku kan tanya-tanya teman-teman pengacara juga kan kita WhatsApp, udah tanyain kan sekarang kan bagus tuh. Jadi hasil notulen itu kan langsung dia pakai teknologi anak bangsa itu loh. Di MK kan langsung diterjemahin di websitenya. Aku tinggal kirim aja teman-teman pendapatnya adik saya macam-macam keluarga terus aku jagain masuk akal yang mana nih? Iya dong. Itu banyak lempar semua nih. Masuk ke WA grup, aku baca aja. Lama-lama aku jadi pintar juga kan. Nah, aku jadi pintar juga kan. Oh kayak gini. Oh iya ya, pantasnya tuh hakim ngomong gini ya. Lebih baik kurang ini suratnya. Belajar. Saya juga pengalaman pertama ke MK. Minimal udah pernah duduk di MK lah sidang. Lumayan kan.
Nanti 9 kan lumayan. Acara ya Pak? Kan namanya BTP, beracara tanpa pengacara. Ya. Bawa tenaga ahli Bapak nggak? Soalnya kan Oh bawa dong, lu mau ganti yang lebih ganteng lagi? Ya. topik Pak dikit. Tapi kok bawa yang cantik lu ribut lagi gosip. Terus gue pulang tidur di bawah kasur lagi. Gimana sih Pak backgroundnya Pak? Staf ahlinya Pak? Memang sarjana hukum, anak UI itu. Anak UI baru lulus. Kelebihannya gini aja, pengalaman baik enggak. Maksud saya minimal tidak ada melakukan perkeliruan. Yang paling khawatiran kita memakai orang melakukan perkeliruan. Yang penting dia jujur, tidak menusuk saya dari belakang. Kita tanya apa, kita diskusi. Misalnya contoh, waktu tadi memasukkan itu, dia kan yang anak baru. Dia langsung ngajuin pengen menuntut supaya dibalikan kayak dulu. Saya langsung nggak bisa, bukan itu maksud saya. Saya tidak pernah punya intensi atau keinginan boleh kayak dulu cuti off on off, enggak. Makanya saya bilang kamu nggak ngerti saya. Saya bukan menuntut itu. Saya adalah orang yang sepakat kalau mau kampanye harus cuti. Tapi saya nggak tahu kalau saya nggak mau kampanye boleh nggak cuti. Karena cuti kan hak. Kampanye juga hak loh, bukan kewajiban kampanye. Saya dulu waktu jadi bupati Belitung Timur total tidak kampanye. Waktu saya di DPRD, ngapain? Nggak ada duit kampanye. Kalau nggak kampanye enak kan? Kenapa? Kumpul-kumpul massa nggak boleh. Kamu kira kumpul massa nggak mahal tuh? Bus emangnya datang sendiri, bayar tiket apa? Kalau nggak kampanye enak dong, hemat biaya kan? Terus makan sini masih gratis, nggak tahu kalau nanti keluar, makan masih bayar sendiri loh. Kalau sini kan ditanggung kantor makan, enak tuh. Itu kampanye lebih enak. 4 bulan makan gratis, jauh juga loh duitnya. Kalau daripada kamu makan sendiri, berat banget. Makasih Pak. Tidak manusiawi sebetulnya. Pak, artinya kan bakal ada penggusuran enggak Pak? Bukan penggusuran, pemindahan menurut saya. Oke. Kalau penggusuran kan digusur, dibuang. Siap. Ini kan pindah. Bayangin kamu pindah, dapat KJP, dapat bus sekolah, naik bus gratis. Apa yang orang senang? Dan sekarang ukuran dusun tau nggak berapa? 36 loh. 3. Bagus 36 itu 2 kamar. Sebagian sekarang udah terpasang pipa gas lagi. Kamu nggak usah tenteng tabung gas tuh, tinggal buka. Wah banyak yang ngiler. Bapaknya mungkin pengen Pak kalau tinggal itu udah Pak, kita tawarin. Siap. Pak, kalau sudah dapat dukungan dari Bu Mega, berarti ada jaminan Saya nggak tahu. Bu Risma tidak akan didukung lagi dari PDIP? Saya nggak tahu. Masih tanya sama Masih Pak? Saya Ini nggak Pak, tahu. dulu ya Pak ya?